تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Kita berbicara tentang barang haram. Setelah kita tahu bahwa salah satu alasan utama haramnya suatu perdagangan adalah barangnya haram. Perlu difahami bahwa haram dalam Islam itu bisa jadi karena memang fisiknya haram, babi, khamar, bangkai, dan yang serupa. Maka tidak ada solusi lain, Pak. Kalau seperti ini hanya ada satu solusi, dijauhi, dihindari, jangan dijual, jangan dibeli. Tidak ada solusi. Ya. Haram kedua adalah karena cara mendapatkannya. Hasil curian, jadi penadah. Ya Pak ya, haram itu kan, barang haram. Kemudian barang tipuan. Orang punya uang dengan cara jual beli babi. Muslim nekat kayak tadi Pak Haji, jual beli babi. Hasilnya halal atau haram, Pak? Haram. Muslim jual beli khamr, haram. Rentenir, hasilnya haram. Tapi haramnya apakah karena fisik uangnya atau karena cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya. Jadi kita tidak boleh mengeneralisasi hukum haram, karena ternyata haram itu ada dua model, haram fisiknya, haram cara mendapatkannya. Haram fisik, ya. Kalau haram fisiknya itu tidak ada solusi kecuali jangan cara dimusnahkan, dijauhi, dihindari. Walaupun antum sudah terlanjur beli, rugi dong kalau dimusnahkan. Ya resiko sendiri kenapa beli barang haram. Jangan minta kompensasi kepada Ustadz, rugi Ustadz ini mahal-mahal. Itu dosa antum kenapa beli barang haram. Tidak ada solusi kecuali dimusnahkan. Nah kalau barang itu haram karena cara mendapatkannya, maka kalau itu didapat dengan non sukarela seperti pencurian, barang itu didapat dengan curian, maka antum tidak boleh membeli barang curian sebagai penadah. Tidak boleh Pak ya. Yang harus dilakukan antum justru harus berpartisipasi semaksimal yang bisa antum lakukan untuk bisa mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang sedang zalim atau sedang dizalimi. Kalau sedang zalimi ya dibantu bagaimana dikembalikan barangnya. Kalau dia zalim, dihentikan dari kezalimannya. Ya. Namun kadang barang haram itu didapat dengan praktek sukarela, upah prostitusi, haram Pak. Tapi itu mereka sukarela loh ya. Karena bukan pemerkosaan. Kalau tidak sukarela itu pemerkosaan Pak namanya, perampokan. Itu kalau ditanya mereka PSK itu, kok mau Mbak? Iya, dikasih uang banyak kok, upahnya besar, mau, suka. Yang bayar pun suka. Haram itu hasilnya. Penyanyi yang ngundang ya suka, yang diundang ya suka melakukan. Sehingga terjadi serah terima barang itu walaupun dengan cara haram. Tapi mereka serah terimanya dengan sukarela. Jelas Pak, clear sini ya. Kalau yang non sukarela ada kemungkinan pemiliknya diketahui. Maka kita harus berusaha bagaimana barang itu bisa kembali kepada pemiliknya. Kalau tidak diketahui, maka kita juga harus berusaha bagaimana agar barang tersebut bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya dengan cara disedekahkan. Disedekahkan atas pemiliknya. Ya. Kita ada pencuri barang, lari dikejar-kejar, tapi tidak tahu itu barang milik siapa. Dibuang. Nggak ketahuan siapa pemiliknya. Maka barang ini disedekahkan agar pahalanya sampai kepada pemilik. Di negara kita, ini termasuk hukum Belanda Pak ya. Aparat kepolisian ketika minta barang, selundupan, barang curian, barang macam-macam,
apa yang terjadi? Malah dimusnahkan. Bukan bagaimana dimanfaatkan, tapi justru malah dimusnahkan. Ini hukum Belanda. Karena aturan mereka lah. Tapi kalau dalam Islam seharusnya barang-barang seperti itu yang tidak ketahuan siapa pemiliknya, tetap tidak menjadikan hilang nilainya sebagai harta. Tidak boleh dimusnahkan. Itu dimanfaatkan semaksimal mungkin atas nama siapa? Pemiliknya. Disedekahkannya. Loh, berarti yang menerima sedekahnya halal. Karena dia tidak mencuri. Dia tidak menipu, dia tidak merampok. Dia mendapatkannya dengan cara-cara yang halal. Dia diberi oleh orang yang punya harta haram. Sehingga orang pencuri yang bertobat, dia sedekahkan. Sudah tidak tahu lagi siapa korban pencuriannya dia. Dia sedekahkan, yang menerima boleh. Ya, yang menerima boleh memakannya, menggunakannya, walaupun pencurinya haram memakannya. Baik, jadi kita dalam memahami harta haram, ya, kita harus bedakan semacam ini, Pak. Ada barang haram karena fisiknya, haram karena cara mendapatkannya. Sehingga di sini muncul pertanyaan atau banyak masalah bagaimana hukum bertransaksi dengan Yahudi, Nasrani yang pekerjaannya mereka tidak peduli halal haram. Begitu juga bagaimana ketika ada karyawan bank mau belanja di toko kita, dia masih pakai seragam, masih terima gaji pun masih keluar dari amplop, Pak, masih yakin itu gaji dari pekerjaan yang haram. Ya, itu tanggung jawab dia karena ini masuk dalam bagian ini. Dia bekerja dengan sukarela, digaji juga dengan sukarela. Maka kita sebagai pedagang yang tidak terlibat dalam praktek riba boleh bertransaksi dengan orang yang penghasilannya seperti itu. Ya. Begitu juga ketika kita tahu dia orang Yahudi jual beli khamar, jual beli babi seperti tadi Pak Haji yang jual beli babi ya. Pak Haji datang belanja di sembako kita, boleh kita jual kepada dia. Walaupun harta itu haram atas dia karena dia dapat uang itu dari jual beli babi. Nah, ini kalau kita tidak pilah seperti ini, kita akan repot, Pak. Ini pekerjaannya haram. Ada lagi nanti gimana diundang oleh kawan, undangan makan malam misalnya. Kawan ini pekerjaannya haram. Dia jual beli khamr misalnya. Dia punya minimarket, di dalamnya ada khamr, ya ada yang halal. Apakah boleh saya makan di rumahnya? Terus kemudian juga kalau kita bertransaksi dengan orang yang bekerja ini kalau kita tidak pilah kita akan kacau hidup kita di negara seperti ini, negara demokrasi, Pak. Semuanya ya berdagang, berusaha dengan cara masing-masing, tidak ada yang ditertibkan oleh negara. Oh, di negara Islam yang seperti ini pasti sudah ditertibkan, Pak. Dia tidak mungkin jual beli khamar, jual beli babi di tengah-tengah umat Islam. Ya, sehingga kalau ada kawan yang ngasih hadiah, kita tahu dia rentenir, kita tahu dia pekerjaannya haram, boleh diterima hadiah tersebut. Boleh diterima hadiah tersebut. Ada satu kaidah dalam ilmu fikih dikatakan tabaddulu sababil milk yunazzal manzilata tabaddulil a'yan. Perubahan cara mendapatkan suatu barang itu bagaikan perubahan barang itu sendiri. Seakan-akan itu barang baru. Uang tadi, gajinya seorang rentenir, didapat dia dengan cara bekerja sebagai karyawan bank, haram atas dia. Tapi ketika uang itu digunakan belanja di tempat kita mendapatkan uang itu dengan cara apa? Pedagang, halal. Seakan-akan ini uang baru yang tidak didapat dari pekerjaan di bank. Dengan ini kita bisa menyikapi berbagai kondisi di masyarakat dengan tepat ya. Kita punya tetangga Cina, kadang dia ngasih hadiah. Dia kadang ngasih, apalagi misalnya di hari perayaan mereka,
di Gongsi Facai, ada hari Galungan, Nyepi, hari Natal, macam-macam. Kita tidak ikut dalam perayaan mereka, jelas tidak boleh ya. Kita tidak hadir di gereja mereka, tidak boleh. Kalau kita hadir di sana haram hukumnya. Walaupun tidak dapat makanan, dapat apa-apa, tidak boleh ikut hadir. Kita juga tidak menyetujui praktik tersebut. Wong kita tidur nyenyak di rumah, diketok pintunya, dikasih parcel, dikasih hadiah, makanannya buah-buahan. Maka dalam kondisi macam ini boleh menerima dan dimakan, asalkan tidak sampai memengaruhi hati kita sehingga menjadi kita, oh ternyata baik juga ya orang kafir itu, mendingan dia dibanding yang muslim itu, hari raya juga tidak pernah ngasih apa-apa. Nah kalau sampai muncul pemikiran seperti ini, haram hukumnya menerima. Kenapa? Hadiah ini telah merusak ideologi. Tapi kalau tidak, lihat mukanya kafir gitu, walau ngasih hadiah apapun ya tetap kafir mukamu, itu membenci, nyebelin misalnya, tidak mengaruhi akidah, maka boleh menerimanya. Boleh dimakan, boleh, selama makanan itu, hadiah itu tidak mengandung unsur-unsur yang nyata-nyata haram. Ya, sehingga apa yang terjadi di masyarakat ketika momentum perayaan orang-orang non-muslim, mereka ngasih hadiah, parcel yang kita tidak, bahkan di kantor kita tempat, kalau kita kerja di perusahaan miliknya Jepang, miliknya Cina gitu ya, itu di hari perayaan mereka sering bagi semacam THR, parcel ketika perayaan hari besar mereka, boleh diterima. Parcelnya isinya beras, gula, minyak, pakaian, boleh diterima, boleh digunakan. Selama tidak ada unsur-unsur yang menjadikannya haram, seperti pakaiannya ada simbol salibnya, ya jangan diterima. Atau kalau mau diterima ya dibuang dulu simbol salibnya, agar tidak ada lagi simbol salib tersebut. Ya. Tapi selama itu bersih, tidak ada hal yang haram seperti itu, boleh diterima karena itu termasuk barang yang didapat dengan suka rela. Kalaupun itu haram ya, kalaupun itu haram, apalagi kalau itu halal. Dia kerja, dapat uang, kemudian perayaan hari besar mereka membelikan sarung kepada kita, pakaian, kain batik dihadiahkan kepada kita, karyawannya, maka boleh diterima, boleh digunakan. Selama catatannya satu, tidak sampai dikhawatirkan akan mempengaruhi loyalitas kita sebagai seorang muslim. Ya. Bagaimana hukumnya bila masjid itu menerima dana bantuan CSR dari bank? Ya. Kenapa pertanyaannya nanggung, Pak? Kok cuma bank? Bank mungkin yang punya muslim ya. Kenapa enggak dari perusahaan Jepang yang betul-betul agamanya Shinto gitu? Ya jelas itu sahamnya Jepang semua, Pak. 100% perusahaan Jepang. Jepangnya karena karyawannya muslim bangunkan masjid, bukan sekedar nyumbang. Iya kan Pak? Perusahaan-perusahaan itu kan mereka biar karyawannya nyaman, tertib kerjanya, dibangunkan masjid. Boleh tidak sholat di masjid seperti itu? Antum pertanyaannya nanggung kali, kurang berani. Jadi secara hukum, kalau itu bukan dalam konteks kristenisasi ya, untuk mencari simpati masyarakat agar nanti mereka boleh bangun gereja di situ, maka tidak masalah diterima. Walaupun itu digunakan untuk masjid, dia dana CSR atau yang lainnya. Karena dana CSR itu kan sudah undang-undang ya, harus disalurkan. Asalkan tidak ada misi kristenisasi, misi pemurtatan, maka tidak masalah. Dulu ya di zaman Quraisy, dulu zaman orang Arab, banyak orang-orang kafir yang mereka juga baik, Pak. Menyantuni, membantu, membela, bahkan membantu Nabi. Nabi itu ketika perang Hunain justru malah pinjam senjata dari orang kafir, Sofwan bin Umayyah. Bukan sekedar Sofyan ini, kau butuh senjata tak pinjemi. Nabi yang datang pinjam senjata karena kekurangan senjata untuk perang. Itu boleh, asalkan tadi catatannya tidak itu jadikan sebagai media atau sarana untuk kristenisasi atau pemurtatan. Ya.
Jadi boleh sholat di masjid-masjid tersebut, itu statusnya masjid, boleh untuk sholat, tapi mereka tidak dapat pahala dari bangun masjid itu, karena mereka tidak beriman. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Rukun jual beli, ya, ini sederhana sekali. Ada 3 pelaku, yaitu penjual dan pembeli. Objek akad, ada uang dan ada barang, dan ada akad. Akad itu berarti penawaran dan jawabannya. Ya. Pelaku, maka dia statusnya, kalau dia sebagai pemilik, selesai Pak. Yang penting dia berakal sehat, balik, artinya cakap hukum ya. Apa yang kita pahami tentang cakap hukum berarti sudah berakal balik, dia sudah bukan orang gila, tidak cacat mental. Itu kalau yang melakukan transaksi itu adalah pemilik barang, pemilik uang, maka selama dia cakap hukum untuk melakukan satu tindakan, maka sah Pak, tidak ada masalah, clear. Atau dia sebagai wakil, wakil itu bisa wakil yang resmi, sebagai agen resmi, atau karyawan, atau wakil yang informal, ditunjuk, mas tolong belikan, itu berarti dia sudah wakil statusnya. Jadi tidak harus formal, ada perjanjian perwakilannya, surat kuasa, tidak harus. Tapi selama ada penyerah pelimpahan kuasa untuk melakukan transaksi menjual atau membeli, maka itu sah. Tapi ketika yang melakukan transaksi itu orang ketiga, tidak ada pelimpahan kuasa, kewenangan untuk melakukan transaksi, maka dalam Islam tidak boleh. Tiba-tiba saya melihat motor antum atau mobil antum, saya jual. Kalau ini dibiarkan terjadi kekacauan luar biasa Pak. Nah, aplikasi dari memahami rukun akad, kita akan bisa memahami sekarang praktek yang menjamur di masyarakat, sistem dropshipping. Ya, sistem dropshipping itu pelakunya adalah pihak ketiga, karena dia bukan pemilik, ya, dia bukan pembeli, tapi dia menjual, padahal dia tidak punya barang. Maka kalau konteksnya dia sebagai agen, perwakilan, dropshipper resmi, anggota, ya sudah menjadi anggota jaringan dropshipping tersebut yang terdaftar, atau dia mendapatkan pelimpahan kuasa secara lisan, dia minta izin, Mbak saya ikut jualkan ya, oh iya silakan, nanti kalau laku per unit kamu dapat sekian. Ini kan berarti ada pelimpahan kuasa Pak. Maka boleh, sistem dropshipping itu boleh. Karena apa? Karena memenuhi 2 kriteria ini, sebagai pemilik atau sebagai wakil, mewakili pihak yang memiliki hak untuk menjual. Nah, gimana kalau dropshipper itu dia tidak punya izin, dia cuma tahu di mana barang itu dijual, baik online ataupun offline. Dia melakukan penjualan, penawaran. Maka orang ketiga, ketika dia melakukan penawaran padahal tidak ada kuasa, kewenangan untuk melakukan penjualan, dia hanya punya opsi satu, menggunakan skema salam. Menggunakan apa? Skema salam. Apa itu salam? Salam itu menjual kriteria barang. Saya jual sepeda motor kriterianya A, B, C, sampai lengkap kriterianya. Saya jual pakaian, deskripsinya pakaian wanita, bahan bakunya demikian, modelnya seperti yang digambar, warnanya merah, kemudian ukurannya XL misalnya, deskripsinya tuntas. Dan yang kedua, pembeli melakukan pembayaran tunai lunas di saat transaksi. Sehingga tidak boleh ada DP. Yang ada hanyalah pembayaran tunai. Maka boleh dropshipping semacam ini. Karena itu memenuhi kriteria salam. Tapi syaratnya tadi 2, Pak. Kriteria barang harus disebutkan secara jelas, tuntas, tidak ada yang samar. Yang kedua, pembeli melakukan pembayaran tunai lunas di muka. Kalau itu terpenuhi, maka dropshipping itu boleh, walaupun tanpa izin dari pemilik
barang. Apalagi dalam konteks perdagangan online. Perdagangan online itu tidak peduli siapa pembelinya, yang penting laku. Kan gitu, Pak. Jadi Anda mau jual lagi atau Anda mau gunakan sendiri, penjual di online tidak peduli. Bahkan sebagian orang malah sengaja mendesain di webnya itu atau di aplikasinya untuk dropshipper atau untuk penggunaan pribadi. Kalau dropshipper maka dia akan keluar form baru lagi, alamat pembelinya mau pakai nama sendiri penjual atau nama tokonya, ada pilihannya. Justru itu malah izin secara terbuka bagi siapapun untuk ikut menjualkan. Maka itu sah, berarti kita punya izin dari pemilik barang untuk melakukan penjualan. Walaupun secara praktek kalau di online biasanya skema pembayarannya tunai di muka. Ketika penawaran atau pembelian langsung melakukan pembayaran tunai. Namun kadang sekarang sebagian jual beli online itu melakukan terobosan pembayaran ketika barang sampai di rumah. Nah, ini tidak bisa dilakukan kalau kita tidak memiliki izin dari pemilik barang. Harus bayar di muka baru kirimkan barang. Tapi kalau sudah ada izin dari pemilik, bebas. Boleh bayar ketika pemesanan, boleh DP, boleh bayar ketika barang sampai di rumah. Ya, sehingga ketika pemilik yang melakukan transaksi, dia fleksibel sekali. Atau wakil, maka sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemilik hak. Ya, karena perwakilan ya tentu dibatasi oleh klausul kesepakatannya. Anda tidak boleh pasang harga lebih dari sekian, Anda hanya boleh jual sekian, maka kita harus ikuti. Tidak boleh kita melanggar ketentuan yang diberikan oleh pemilik barang. Ya. Baik. Ya. Untuk akad apa? Salam. Tidak ada batas minimal, tapi harus ditentukan kapan serah terima barang. Jadi pemesanan, misalnya ini barang dikirim dalam 10 hari. Ada batas waktu, komitmen untuk menyerahkan barang setelah 10 hari. Sehingga kalau ternyata datang sebelum 10 hari, tidak masalah. Jangan sampai telat. Karena ini sebuah komitmen yang harus ditepati gitu loh. Tidak apa-apa. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan salam tunai itu boleh. Ada orang datang ke kita, Bu, saya butuh gamis, ya, saya butuh gamis seperti yang ini nih, kriteria jelas, 100 pieces. Ibu cuma punya 10. Tapi ibu tahu di toko sebelah punya stok. Tapi dia order ke ibu 100 pieces. Ibu tidak mungkin dari stok sendiri tidak cukup. Ya sudah, terima. Baik, terima. Di saat yang sama, ibu langsung telepon ke toko sebelah, kirim dong barang stok kamu itu, kirim. Barang belum dimiliki itu kalau barangnya spesifik. Barang ini, barang itu tidak boleh kita jual kalau bukan milik kita. Tapi kalaupun barangnya spesifik, ada izin dari pemilik untuk kita jualkan, maka boleh. Iya, pakai wakalah, ada kuasa. Sedangkan salam itu tidak menjual barang spesifik. Barang, ya dia jual adalah spek barang, kriteria barang. Sehingga penjual punya kebebasan mengadakan barang dari mana saja. Tapi ketika sudah barang ditunjuk, barangnya Pak Ahmad, ini kan berarti barang spesifik tertentu. Ini yang bisa melakukan transaksi hanya 2 orang, pemilik ataupun yang mewakilinya. Nah, makanya tadi saya tekankan bahwa dalam skema salam, penekannya ini pada kriteria barangnya. Kenapa kriteria barang? Agar penjual bebas mendatangkan barang dari mana saja. Asalkan
memenuhi kriteria yang telah disepakati. Paham ya? Baik. Objek barang. Ya. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami dalam objek barang agar akad yang kita lakukan itu sah secara syar'i. Pertama, barang itu kalau ready stock, barang sudah ada ini. Saya jual air minum ini. Berarti kan barangnya sudah ada. Maka bebas. Dijual tunai, pembayaran non tunai, bebas. Non tunai sekali cicilan, 2 kali cicilan, 2 kali pembayaran, 3 kali, bebas. Karena barangnya sudah ada. Tapi kalau barangnya belum ada, apa yang harus dilakukan? Kalau barangnya belum ada, maka tadi menggunakan skema salam solusinya. Skema salam berarti mengharuskan kita menyebutkan kriteria barang secara tuntas. Dan salam itu berarti pembayarannya harus tunai. Tapi kalau barangnya belum ada, DP dulu, saya pesan ya, indennya ini uangnya. Ya nanti saya carikan barangnya. Nggak boleh. Karena ini termasuk jual beli dain bidain. Barang tertunda, pembayaran tertunda itu sepakat para ulama tidak boleh. Para ulama sepakat tidak boleh. Kenapa demikian? Kita ada spidol tidak ya? Kita harus pahami, kita berbicara tentang hukum nih Pak. Hukum itu akan dikatakan sah bila rukunnya terpenuhi semua. Antum sholat, 1 rukun saja tidak dikerjakan, sah sholatnya? Nikah, 1 rukun saja tidak terpenuhi, tertunda, besok dipenuhi, tidak sah hukumnya Pak. Nikah, saksinya mana? Lah gampang Pak KUA, besok aja didatangkan, tidak sah Pak. Objek demikian pula dalam jual beli. Namun karena jual beli itu frekuensinya tinggi, terjadinya berkali-kali sehari, dari 1 orang saja sehari bisa puluhan, bisa ratusan transaksi, maka Islam memberikan dispensasi keringanan untuk menunda 1 dari 2, yaitu barang ataupun uang. Kalau dua-duanya tertunda tidak boleh. Kalau uangnya ready, ini uangnya tunai, maka barangnya boleh tertunda. Maka menggunakan skema salam. Tapi kalau uangnya belum ada, belum bisa tunai keras, baru DP saja, maka barangnya harus ada. Ini dispensasi, sehingga tidak boleh ditawar lagi, Pak. Ya, tidak boleh ditawar lagi. Karena rukun akad itu 6, ada 6 rukun, secara global menjadi 3. Pelaku itu mencakup penjual, mencakup pembeli. Kalau 1 ditunda, pembelinya belum ada, terjadi transaksi? Penjualnya belum ada, tidak mungkin terjadi transaksi. Demikian pula penawaran, ijab dan qabul, ijab dan qabul. Penawaran dan jawaban. Nih saya jual, tidak dijawab-jawab Pak, tidak direspon. Mikir dulu lah. Terjadi transaksi? Tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi transaksi. Idealnya dalam akad jual beli ada barang dan ada uang, karena barang dan uang itu adalah rukun akad. Tapi karena frekuensi jual beli ini tinggi, terulang-ulang dari 1 orang saja 1 hari berkali-kali, Islam memberikan keringanan. Boleh menunda 1 dari 2 hal ini, barang atau uang. Kalau barangnya tertunda, uangnya harus tunai. Kalau uangnya yang tertunda, terhutang, barangnya harus ready stock. Betul-betul ketika akad langsung serah terima barang. Uangnya nanti boleh. Tapi kalau uangnya nanti, barangnya nanti, barang kalau sudah sampai baru dibayar, pembayaran nanti kalau barang sudah sampai, ini tidak boleh. Kenapa? Ini menimbulkan celah riba, Pak. Bagaimana celah riba terjadi? Riba ini terjadi kalau dibiarkan barang belum ada sudah boleh menjual. Uang juga belum ada. Maka A,
jual kepada si B. Barang belum ada, uang belum ada. Si B akan jual lagi kepada si C. Toh barang juga belum ada, uang juga belum ada. C akan jual kepada si D, demikian seterusnya. D akan jual kepada si E. Sampai kapan? Ini yang terjadi pada bisnis minyak, Pak. Kenapa dulu minyak 1 barel sampai menjadi $200? Ya ini, negara produsen minyak jual kepada broker. Padahal minyak itu waktu paling pendek untuk bisa serah terima minyak 6 bulan. Sebelum dieksplorasi, sebelum dikeluarkan, di packing dalam drum gitu kan, kemudian pengiriman, itu 6 bulan biasanya paling pendek. Sebelum itu terjadi, sudah broker jual lagi. Jual lagi, padahal setiap transaksi pasti ada keuntungan. Sehingga sampai kepada user terakhir, pembeli terakhir misalnya F, harganya sudah berlipat ganda. Dan mata rantai ini satu saja macet. Ini bagaikan gedung bertingkat roboh, Pak. Semuanya akan kerobohan. Ini yang terjadi. Ekonomi Amerika hancur ya gara-gara ini, Pak. Spekulan, ujungnya salah satu macet. Akhirnya jatuh semuanya. Makanya Islam tidak ingin ini terjadi. Kalau barang ada, uang boleh tertunda. Uang boleh tertunda. Tapi kalau uang sudah ada, barang boleh tertunda. Dan Islam memproteksi lagi. Kalaupun kita sudah beli, sudah bayar tunai, barang ada, tapi barang sedang dalam proses delivery, pengiriman. Kita belum boleh menjual. Walaupun sudah sah milik kita itu. Tapi masih dalam proses delivery. Ekspedisi masih di perjalanan. Kita sudah beli. Kita telepon Jakarta nih. Online kita beli. Barang A saya beli. Ya sudah saya kirim. Berapa? 100 unit. 1 kontainer. Kirim. Kita bayar. Lewat transfer. Sah menjadi milik kita barang itu. Secara hukum. Secara legal sah. Tapi kita belum boleh menjualnya kembali. Sampai barang itu tiba di tempat kita. Kenapa? Karena kalau ini sudah boleh dijual, kasus ini terjadi lagi, Pak. A jual kepada B, barang belum sampai, B sudah jual kepada C, belum sampai, C sudah jual kepada D, belum sampai, D sudah jual kepada E, terus demikian. Sehingga terjadi beban ekonomi tanpa terjadi perpindahan barang ataupun jasa. Sehingga ekonomi masyarakat terbebani tanpa ada manfaat sedikit pun, tanpa ada barang yang dihasilkan, tanpa ada jasa yang diberikan. Makanya Islam mengatakan walaupun Anda sudah punya, tapi Anda belum boleh menjual sampai barang itu Anda terima baru dijual kembali. Sehingga stabilitas ekonomi itu akan tercipta. Ya, stabilitas ekonomi itu akan tercipta. Baik. Ya, kalau barangnya ready stock, maka jelas. Barang itu bisa berupa uang, bisa berupa objek ini bisa berupa uang, bisa berupa barang. Tadi perinciannya tadi, kalau uangnya tunai, barangnya ada, selesai. Kalau uangnya ada, barang boleh tertunda. Kalau barangnya ada, uang boleh tertunda. Ya. Itu berlaku untuk 6 barang ribawi yang dan biasa. Semua. Bukan hanya itu. Semua barang. Rumah misalnya. Kita bisa membeli rumah ya dari rumah yang masih dihuni karena masih disewakan. Barang yang disewakan itu bisa ditransaksikan jual beli, Pak ya. Jadi misalnya A punya rumah disewakan kepada si B selama 2 tahun. Masa sewa belum selesai, si A butuh uang. Dijuallah rumah tersebut, boleh tidak? Secara hukum positif ataupun hukum syariat boleh. Tetapi pembeli belum bisa menerima rumah tersebut kecuali setelah masa sewa si B berlalu. Karena haknya si B sudah lebih duluan, Pak. Maka harus diselesaikan dulu masa sewanya. Maka si C dalam hal ini belum menerima rumah dong. Maka si C walaupun sudah memiliki, sudah di notaris AJB, bahkan mungkin sudah balik nama di notaris, Pak.
Nama rumah itu sudah, sertifikatnya sudah muncul, sertifikat baru atas nama si C. Tapi si C belum menerima rumah itu secara fisik. Maka si C belum bisa menjual kembali. Kenapa? Karena bisa jadi ketika masa sewa ini belum berakhir, rumah itu rusak. Dirusak oleh siapa? Penyewa. Sehingga dia menjual barang yang tidak ketahuan barangnya seperti apa yang dijual itu. Kadang sebagian penyewa itu Masya Allah lebih berkuasa dibanding pemilik barang. Dia paku sana, dia bongkar sana, jebol sana, jebol sini. Merusak barang. Ya, ini tentu pembeli loh ketika diserahkan barangnya kok kayak gini, rumahnya rusak semua. Maka muncullah gharar tadi, Pak. Makanya walaupun kita sudah memiliki, tapi belum serta-merta kita bisa menjualnya sampai barang itu kita terima. Ya. Ya, seperti di masyarakat juga banyak yang sistem PO ya, atau apa namanya, jadi kadang orang memang sengaja beli barang kepada depo bahan bangunan misalnya, dia beli semen dalam jumlah banyak, 1000 sak, diecerlah kepada orang-orang yang bangun rumah. Barangnya masih tetap dipenjual. Ini tidak boleh dilakukan. Jadi barang itu harus diterima dulu, dikeluarkan dari penjual pertama, kita sewa gudang atau di rumah kita, atau langsung dikirim kepada pembeli. Nah, ini barangnya, mau jadi beli, silakan. Kalau beli, diturun dari mobil. Kalau nggak jadi ya, bawa pulang lagi. Tapi selama barang itu masih berada di penjual pertama, maka belum boleh kita jual. Kenapa demikian? Ini sebetulnya ada satu tujuan yang sangat mulia dalam syariat. Aktivitas ekonomi itu betul-betul dinyatakan sebagai satu aktivitas ekonomi ketika dia berhasil memutar barang atau memutar jasa. Sehingga akan terjadi perputaran uang. Perputaran uang itu bebas dari riba ketika uang berputar juga memutar barang dan memutar jasa. Bukan hanya uang yang berputar cepat, tapi jasa dan barang tidak bergerak. Nah, selama barang masih berada di tempatnya si B, ya, barang itu maaf ya, si B beli barang dari A, barang masih tempatnya si A. B sudah jual kepada si C jual kepada si D jual kepada si E. Apa yang terjadi? Terjadi perputaran uang. Barang berputarkah? Tidak. Jasa berputar? Tidak. Karena tidak ada kuli angkut, tidak ada sopir, tidak ada packaging dan ulang dan seterusnya. Tidak ada penawaran, tidak ada karyawan. Sehingga terjadi perputaran uang tanpa memutar barang atau jasa. Ini adalah ancaman bagi stabilitas ekonomi. Ini akan menimbulkan inflasi-deflasi, ya, praktek-praktek semacam ini. Makanya Islam ingin ada perputaran uang, uang itu harus memutar barang atau memutar jasa. Kalau barang ini diserahkan kepada si B, si B nerima barang, minimal kan ada kuli angkut, ada kendaraan yang angkutnya, dia jasa di situ. Kepada si B dibawa ke rumahnya, si B jual kepada si C, maka B bisa mendapatkan keuntungan setelah dia juga membuka peluang ekonomi baru, pekerjaan baru, ada karyawan, ada kuli, ada kendaraan angkut dan sebagainya, sehingga perputaran uang ini membuka pintu-pintu ekonomi, menggerakkan sendi-sendi ekonomi, sehingga tidak terjadi praktek riba. Riba itu gara-gara uang berputar, tapi tanpa ada barang atau jasa yang dihasilkan atau diputar. Makanya Islam tidak boleh ya, B menjual sebelum barang itu dia keluarkan dari tempatnya si A. Si C pun nanti demikian, ketika si C beli dari si B, C juga tidak boleh menjual sebelum barangnya dia terima dari si B. Sehingga ekspor impor sekarang yang misalnya importer ya, kita mengimpor barang misalnya dari Jerman. Seringkali para importer ketika
menerima bill of lading bahwa barangnya sudah dimasukkan kapal oleh perusahaan eksportir di Jerman sana. Seringkali importernya berbekalkan bill of lading itu dia sudah jualan, Pak. Sehingga nanti dari Priok misalnya, dari pelabuhan langsung bongkar masuk dikirim ke pembeli. Ini praktek semacam ini dalam Islam tidak boleh. Barang itu dia terima dulu baru dia jual. Kecuali dengan skema salam. Minta kepada pembeli bayar tunai di muka. Nanti tanggal sekian atau bulan sekian saya akan serahkan barang dengan kriteria A, B, C, D sampai tuntas. Maka menggunakan skema salam, pembeli melakukan pembayaran tunai. Tapi kalau pembeli tidak bayar tunai, barang juga tidak bisa diserah terimakan, maka ini haram hukumnya dalam Islam. Ya. Kemudian ya barang jelas, tidak boleh ada yang ambigu, kriterianya, kadarnya, warnanya, spek barangnya semuanya harus tuntas ya. Kemudian jelas halal. Kalau akadnya juga harus pasti, tidak boleh akadnya gantung. Akad gantung itu seperti apa? Misalnya leasing itu, Pak. Leasing itu seringkali ini sewa, menggunakan skema akad, sewa. Ini sewa selama 5 tahun. Kalau kooperatif per bulannya bayar sewa tepat waktu, tidak molor, maka di akhir 5 tahun barang menjadi milik penyewa. Gitu prakteknya ya. Jadi saya ulang, ketika penyewa dikatakan ini kamu sewa per bulannya sekian selama 5 tahun, kalau engkau bisa kooperatif setiap tanggal yang disepakati bayar tanpa ada keterlambatan, maka di akhir masa sewa rumah atau kendaraan itu menjadi milik penyewa. Ini akad yang gantung, itu sewa menyewa atau jual beli. Kalau sewa menyewa itu harus dikembalikan barangnya. Kalau jual beli, itu ada konsekuensinya juga. Kerusakan barang, kewenangan atas barang, itu sudah milik pembeli. Tapi selama masa sewa berlaku, mereka mengatakan ini barang milik kami. Anda penyewa. Jadi penjual dalam ini, misalnya bank atau yang lainnya, berhak memutuskan akad sesukanya, karena ini sewa menyewa. Tapi ternyata ketika nasabah kooperatif, tiba-tiba barang menjadi milik nasabah. Ini akad yang ambigu semacam ini tidak boleh dalam Islam. Ya kalau sewa ya dengan segala konsekuensi sewa, silahkan. Kalau jual beli ya dengan segala resiko jual beli. Jangan di merger. Enaknya sewa, enaknya jual diambil sendiri, jeleknya sewa, jeleknya jual dibebankan kepada konsumen. Ya, antum bisa tanya ke sopir-sopir taksi, itu banyak yang praktek semacam itu. Sopir setoran setiap hari sekian rupiah. Kalau itu terus-menerus sebulan sebanyak 22 kali atau 24 kali. Kemudian itu selama 5 tahun, maka kendaraan akan menjadi milik sopir. Tapi kalau dia tidak kooperatif, maka sopir tetaplah sopir, tidak bisa memiliki kendaraan. Ini praktek semacam ini tidak jelas. Ini sebagai karyawan atau sebagai konsumen. Nah, ini menimbulkan gharar. Maka ini haram hukumnya. Di perbankan yang bernama perbankan syariah dikenal namanya Ijarah Muntahiyah Bitamlik, IMBT. Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Ini termasuk akad yang menurut ulama-ulama kontemporer sepakati itu haram hukumnya. Sebentar. Kecuali bila dipisahkan. Kecuali bila dipisahkan sehingga tidak terjadi ambigu. Jelas, ini kamu sewa selama 5 tahun dengan uang sewa sekian rupiah. Di akhir 5 tahun kalau Anda kooperatif, saya berjanji saya jual rumah ini kepada Anda dengan harga yang murah. Jadi masa sewanya jelas, konsekuensi sewa menyewa jelas. Ketika sewa ini berjalan dengan mulus,
ada komitmen jual beli barang. Ya objek barangnya tadi, bisa rumah, bisa kendaraan dengan harga yang disepakati. Mau mahal, mau murah, bebas, Pak. Karena dalam Islam tidak ada aturan harga. Boleh punya rumah mewah dijual dengan harga murah. Siapa yang melarang? Mau kok, penjualnya boleh, ya silakan. Tapi itu jelas komitmennya, kapan terjadi jual belinya dan kapan berlaku hukum sewa menyewa. Ya. Atau dengan komitmen hibah. Nih, saya sewakan kepada Anda rumah ini sekian rupiah per bulan selama 5 tahun. Kalau Anda nyewanya benar, kooperatif, di akhir 5 tahun saya hibahkan rumah ini kepada Anda. Janji. Janji hibah itu boleh. Hasilnya sama, iya, tapi caranya yang berbeda. Komitmennya, konsekuensinya juga berbeda. Karena sewa menyewa itu tetap sewa menyewa, barang itu milik, tidak berpindah kepemilikan. Penyewa tetap sebagai penyewa, dia hanya memiliki hak guna. Tapi ketika mungkin karena nilai sewanya tinggi, kemudian pemilik barang berkomitmen menghibahkan, maka dalam Islam juga tidak ada yang melarang, boleh seperti itu. Tapi kalau akad sewa dan jual beli waktunya sama, objeknya sama, konsekuensinya campuran, ya ada konsekuensi jual, ada konsekuensi beli. Nah ini menjadikan akadnya gharar tidak jelas. Bukan jual, bukan beli, itu namanya akad banci. Ya, gendernya tidak jelas, Pak. Kalau jual beli itu tegas, gentle ya. Ini saya jual ya, resiko gagal bayar ya. Dengan harapan dapat nilai tinggi malah tidak dapat uang. Molor-molor karena ternyata pembelinya pelit misalnya. Risiko. Sewa itu tidak terlalu berani karena barang tetap milik kita. Dia hanya guna selesai masa sewa pergi. Tapi juga ada risiko, nilai sewanya pasti rendah. Ya, ada komitmen dan konsekuensi ya. Silakan, Pak. Dalam prakteknya misalnya dalam masa sewa tadi itu si karyawan menghilangkan barang tersebut, nanti dibikin komitmen bahwa dia harus mengganti dengan senilai barang tersebut. Ya kalau namanya sewa seperti itu, Pak. Komitmen sewa itu konsekuensinya kalau dia merusakkan, dia harus mengganti kerusakan karena itu bukan barang dia. Nilai yang diganti itu seperti apa? Jual beli lagi atau? Ya sesuai dengan kondisi real barang di saat barang itu rusak atau hilang. Tidak boleh ego dengan harga awal. Padahal barang itu sudah berumur. Misalnya kendaraan pasti ada penyusutan nilai gitu. Ya menggunakan harga real di saat barang itu hilang. Ya. Terus kemudian akad itu harus ada transparansi akad. Konsekuensinya harus tuntas, jelas. Tidak boleh ada yang samar-samar. Ya. Tidak boleh ada satu klausul yang nanti disepakati di belakang. Harus tuntas di awal. Karena Rasulullah bersabda, fa'in sadaqa wa bayyana. Dua orang yang bertransaksi itu masing-masing punya hak untuk khiyar, pembatalan akad. Diteruskan atau dibatalkan bebas. Kalau mereka berdua jujur dan transparan, maka Allah berkahi transaksinya. Burika lahum fi bai'ihima. Kalau mereka curang, dusta, ada yang sengaja ditutup-tutupi, disembunyikan, maka Allah akan hapuskan keberkahannya. Jadi transparansi akad itu merupakan prinsip ya yang harus ditunaikan ya. Baik. Ketika kita bertransaksi, penjual itu nama yang sangat global sekali ya. Dia penjual bisa jadi produsen juga loh Pak. Dia penjual, tapi dia produsen. Bisa jadi dia hanya pedagang saja. Dia tidak produksi. Tapi dia kulaan, jual. Kulaan, jual. Itu pedagang. Maka kalau kita bertransaksi dengan pedagang yang dia tidak memproduksi barang, kita bisa jual beli putus biasa. Ini barang dan ini uang. Bisa menggunakan skema salam dengan ketentuan kriteria barang jelas, bayar tunai di muka, dan tentu mereka adalah para pedagang ya. Atau menggunakan janji jual. Pak, besok bawa ikan ya, kata ibu-ibu kalau di tukang sayur itu.
Besok bawa ikan Pak ya, ikan lele. Iya Bu, bawain besok. Ketika sudah ditewan besok, nggak jadi beli lelenya Pak. Jadi beli daging aja, beli ayam. Kata penjual sayurnya, ya nggak apa-apa Bu. Itu namanya janji jual dan janji beli. Tidak ada ikatan. Boleh beli, boleh tidak. Walaupun ketika ibu-ibu, loh mana lelenya Pak? Udah habis Bu, loh, udah dipesenin, masih dihabis, tidak disisain, ngomel ibunya. Padahal kalau disisain kadang juga tidak jadi beli. Nah, itu resiko Pak. Karena komitmen janji berbeda dengan komitmen ikatan transaksi. Ikatan transaksi itu lebih kuat, lebih mengikat dibanding sekedar janji. Sama-sama dosanya Pak, ingkar janji ya haram. Menyelisihi akad juga haram hukumnya. Tapi tentu kekuatan hukumnya berbeda. Kalau sudah menjadi akad itu bisa diperkarakan di pengadilan. Tapi kalau sekedar janji, pengadilan katanya sudahlah Pak, istighfar aja kata hakim kan gitu. Jadi beda ya. Kalau dia pedagang tidak punya barang, bukan produsen, maka kalau dia tidak punya barang, pembeli juga tidak mau bayar tunai, ya solusinya cuma janji jual, janji beli. Seperti yang dilakukan oleh tukang sayur. Kalau bapak-bapak mungkin tidak begitu tahu ya, kecuali yang pernah disuruh belanja oleh istrinya. Kalau ibu-ibu itu oknum pelakunya Pak. Udah bilang besok bawa ayam, dibawain ayam, nggak jadi beli ayam, belinya daging. Minta dibawain daging, nggak jadi beli daging, belinya tempe. Tukang sayurnya ini, ibu ini gimana? Ya, nggak bisa apa-apa dia. Memang belum ada ikatan beli. Tapi kalau dia sudah bayar nih, daging sapi berapa Pak? Sekilo 100.000 nih, uang 100.000 harus bawa besok. Karena sudah menjadi ikatan, menjadi akad salam. Ya. Nah, kalau kita bertransaksi dengan produsen, maka kita bisa menggunakan salam. Kita pesan meja, kursi, perabot rumah, kita pesan dengan ukuran, kriteria, bentuk yang kita mau. Kitchen set ya, datang ke rumah kita, diukur, desainnya, gambarnya, semua disepakati. Bayar di muka, itu salam. Dengan siapa? Produsen. Karena memang kitchen set itu harus didesain sesuai dengan bentuk rumah. Dia memproduksi. Dia produksi barang. Boleh. Atau menggunakan akad istisna. Yang memang barang itu baru diproduksi seperti di kitchen set tadi, lebih tepat dikatakan istisna ya. Kalau salam itu bayar di muka, dia carikan barang di luar atau dia produksi sendiri. Kalau barang itu harus diproduksi, kita boleh menggunakan skema istisna dengan produsen, baik itu developer ya. Kita datang ini beli tanahnya, kaplingannya di blok B nomor 12, rumahnya tipe yang A ini sudah dibuatkan sama developernya. Itu skema istisna. Karena memang barangnya diproduksi dulu. Kendaraan, kadang kita harus inden Pak ya, dengan dealer resmi. Dealer itu adalah perwakilan dari perusahaan produsen. Resmi dia dealer. Sehingga ketika kita inden, bayar DP di muka tidak masalah. Sehingga barang belum ada, pembayaran juga belum tunai, boleh dalam akad istisna. Kalau dalam salam tidak, pembayaran harus tunai. Kenapa? Salam pada objek barang yang sudah jadi, tidak harus diproduksi dulu. Kalau istisna, itu barang yang harus diproduksi dulu. Boleh barangnya belum ada, pembayarannya fleksibel. Kenapa? Kita bertransaksi dengan produsen. Seperti tadi saya sampaikan, dalam menilai suatu akad, kadang satu akad itu membawa beberapa objek, ya, mencakup beberapa objek. Yang menjadi acuan nilai, acuan hukum itu adalah objek primernya, bukan objek sekunder. Dalam akad istisna, yang menjadi objek akadnya adalah jasa produksinya, bukan barangnya. Barangnya itu menjadi objek sekunder, karena kalau kita berbicara tentang kayu, kita bisa beli kayu di mana saja. Tapi kenapa kita datang kepada si fulan? Karena keahlian dia memproduksi meja.
Kalian dia produksi misalnya almari. Sehingga yang paling menjadi objek utama dalam akad istisna adalah jasa produksinya, bukan bahan bakunya. Bahan bakunya itu menjadi objek sekunder. Sehingga walaupun barangnya belum ada, uang belum ada, tidak masalah karena yang menjadi objek utamanya jasa. Jasa itu selalu ready stock. Karena skill itu melekat pada diri produsen. Ya, sebentar Bu. Sehingga jangan dianggap bahwa ini terjadi pertentangan, kontradiksi dengan apa yang disampaikan di atas. Karena kalau salam itu hanya pada akad trading. Pembelian barang, penjualan barang, pembelian barang, penjualan barang. Nah, produsen bisa jadi menggunakan skema salam karena kemampuan produksi dia terbatas. Sedangkan order, seperti tadi kata Ibu, melebihi kapasitas produksi kita. Ya. Tapi yang order melakukan pembayaran di muka, tidak masalah. Yang bisa kita penuhi dari produksi kita, yang tidak kita belikan dari produksi orang lain. Itu menggunakan skema salam, tapi syaratnya harus pembayaran di muka. Kalau istisna itu adalah barang yang harus kita produksi sendiri. Ya, kalau kita bisa memenuhi produksi sejumlah yang dipesan, maka selesai. Berarti kita produksi sendiri, selesai kita serahkan. Namun kadang seperti tadi saya katakan juga, produksi kita terbatas. Bolehkah disuborderkan? Ya, kita suborderkan kepada orang lain sehingga dia yang produksi, kita yang transaksi. Para ulama mengatakan boleh, walaupun ini kontroversi ya. Tapi yang rajih boleh dengan syarat penerima suborder bekerja di bawah quality control kita. Sehingga kualitas barang betul-betul sesuai yang kita sepakati. Jadi kalau kita biarkan dia kerja dengan cara dia, standar kualitas dia, kita berkhianat. Kita berkhianat. Karena bisa jadi kualitas produksinya tidak sama dengan yang kita tawarkan kepada pembeli. Ya, jadi suborder itu boleh dalam istisna, asalkan orang yang menerima suborder itu bekerja di bawah quality control kita. Kita mengontrol, kita yang memastikan mutu barang, kriteria barang sesuai dengan yang kita jual, yang kita sepakati. Ya, jadi bedanya istisna dengan salam. Salam itu trading, jual beli biasa tanpa produksi. Walaupun bisa jadi barang yang dijual itu juga adalah produksi sendiri juga, tidak masalah. Tapi stresnya adalah pada tradingnya, bukan pada produksinya. Dia tidak peduli produksi Anda ataupun produksi orang lain, itu pada salam. Tapi kalau istisna, karena intinya itu adalah pada skill dan mutu kualitas barang yang kita produksi, maka istisna hanya bisa dilakukan dengan produsen. Ya, kalau disuborderkan, maka pihak rekanan itu harus bekerja di bawah quality control yang akad. Ya, kira-kira jelas ya? Ada yang ditanyakan Bu? Ya, idealnya dalam akad, hal-hal yang seperti itu sudah dituangkan dalam perjanjian, sehingga tidak ada sengketa di kemudian hari karena sudah ada klausul kesepakatan yang telah disepakati, pijakan hukumnya sudah ada. Ya. Kedua, karena akad istisna ini dalam akadnya itu objeknya itu pertama jasa dan kedua adalah barang, maka ketika produsen telah memproduksi barang sesuai dengan yang disepakati, pesanan tidak ada yang cacat sedikit pun, sesuai dengan kriteria, dan ternyata pembeli dalam hal ini wan prestasi tidak mampu melakukan pelunasan, maka ada beberapa opsi solusi. Pertama, dibatalkan akadnya, batal pembatalan akad sehingga barang itu dijual kepada orang lain, atau direvisi, hanya diserahkan senilai DP yang telah dia bayarkan, yang belum terbayar berarti batal, itu boleh. Opsi kedua berarti tetap lanjut tapi hanya senilai pembayaran yang sudah dilakukan. Atau yang ketiga, memberi tangguh. Ya,
Karena sama saja mau beli putus atau salam atau istisna, potensi gagal bayar, gagal mendatangkan barang itu sangat terjadi. Dalam salam pun bisa penjual gagal mendatangkan barang yang diinginkan. Maka opsinya bisa dibatalkan, kembali uang utuh, bisa direvisi menjadi waktunya diperpanjang, diperbarui, atau direvisi menjadi akad baru. Ya, akad baru apa? Misalnya, sudahlah, batal akadnya, itu uangnya jadi utang saja. Kalau kamu mampu nanti kembalikan uangnya. Jadi akad utang sekarang jadinya. Tadinya salam jual beli. Hari sudah saya tidak jadi beli karena Anda tidak datangkan barang, uang itu tolong kembalikan. Oh, tidak bisa, uangnya sudah saya gunakan. Ya berarti utang. Menjadi revisi akad utang menjadi sekarang. Atau direvisi dengan, ya sudah kalau gitu, beri saya barang yang ada ini dalam bentuk barang lain. Beli meja, atau beli kendaraan misalnya, ternyata kendaraan tidak bisa didatangkan sesuai dengan kriteria. Kalau itu saya ambil sofa, mebelnya, atau apa yang ada di toko tersebut misalnya, boleh dikonversi menjadi akad baru. Ya, itu boleh. Walaupun ini memang masalah khilafiyah di kalangan para ulama, ada yang mengatakan tidak boleh. Itu pendapat jumhur. Tidak boleh mengkonversi akad salam yang gagal. Yang ada hanya revisi tanggal penyerahan, waktu penyerahan, atau pembatalan saja. Tapi yang rajih boleh dikonversi dalam bentuk barang lain. Jadi kita salam gandum, ternyata gandum tidak ada, tidak bisa terpenuhi. Ya sudah, kalau itu saya ganti menjadi pakaian. Ya, makanya ini kan kesepakatan, Bu. Jadi kan pilihan, ada beberapa opsi. Opsi itu kalau disepakati, akhirnya dari musyawarah disepakati, sudah ganti dikonversi menjadi, dari beli gandum ternyata dikonversi menjadi baju, ya tidak apa-apa. Berarti selesai dengan adanya kesepakatan itu. Ya. Kemudian yang opsi ketiga, produsen bisa menggunakan tadi skema janji jual. Ini saya produksi, kalau sudah jadi nanti saya jual kepada Anda. Boleh. Walaupun itu belum jadi ikatan jual beli ya. Atau ketiga yang terakhir adalah kedua orang ini, produsen ataupun pedagang biasa, bisa melakukan jual beli tunai biasa. Ini tidak ada masalah ya, semua orang sepakat. Baik. Kalau orang ketiga, maka orang ketiga yang tadi, orang ketiga itu bisa fuduli. Fuduli itu berarti menjualkan atau membelikan. Kemudian itu tanpa upah. Ini saya belikan, kamu ganti harganya saja, boleh. Ternyata kalau dia, oh saya tidak jadi butuh, ya risiko sendiri. Membelikan tanpa minta izin, itu risiko sendiri. Kalau ternyata menjualkan tanpa izin, ternyata kata pemiliknya, oh tidak saya jual, tidak jadi saya jual, ya harus dibatalkan. Karena tindakan yang dilakukan secara sepihak tanpa izin dari pemilik itu di dalam literasi fikih dikatakan mauquf ya, di pending sesuai menanti restu dari pemilik hak. Kalau pemilik hak merestui maka dianggap sah, kalau ternyata menganulir maka dianggap batal. Praktek semacam ini sering terjadi di pasar, Pak, pasar tradisional. Kadang antum beli barang, penjaga pemilik tokonya lagi pergi, tapi tokonya terbuka. Antum tunggu, tidak datang-datang. Akhirnya pemilik toko sebelah, itu kan sudah ada harganya toh. Ambil aja uangnya, titipkan saya, nanti saya kasihkan. Praktek semacam ini terjadi di pasar-pasar tradisional. Boleh seperti itu. Dengan catatan kalau ternyata penjualnya, oh kalau yang beli fulan tidak mau saya, tidak jadi saya jual. Ya berarti harus direvisi, dibatalkan. Tapi biasanya pedagang tidak seperti itu. Ya, apalagi barang sudah ada bandrol harganya, dibayarkan seperti itu ya biasanya akan direstui ya. Itu namanya bai' fuduli. Tapi kalau orang ketiga itu menjualkan atau membelikan dengan syarat minta imbalan, minta upah, komisi penjualan, komisi pembelian, maka
Kalau penjualan itu atau pembelian itu dengan komisi, berarti orang ketiga ini harus minta izin. Tanpa izin, tanpa kesepakatan, tidak punya hak untuk minta komisi. Ini terjadi pada broker ya. Broker, kita tulis rumah dijual, tiba-tiba broker datang, itu pembeli saya itu, minta komisi 2%. Kita tidak ada komitmen kepada dia untuk memberi komisi. Tiba-tiba dia minta, secara hukum syariat dia tidak berhak untuk minta. Dan kita juga berhak untuk mengatakan tidak. Karena kita tidak ada komitmen untuk memberi. Dia aja yang mencarikan sendiri secara sepihak. Saya tidak mengatakan calo boleh. Saya cuma jual dari pemilik langsung, tanpa perantara. Bahkan sudah dikatakan tanpa perantara. Masih juga ada calo yang masuk, maka dia tidak berhak mendapatkan imbalan. Nah, kalau orang ketiga menggunakan skema salam, ya tadi ya mengikuti kriteria salam. Baik itu barang ataupun jasa, mencari karyawan misalnya. Maka kalau dia bayar di muka, ya boleh. Jadi kan sini biro jasa itu terbuka ruang untuk praktek di sini. Biro jasa itu kan dia menyediakan tenaga kerja ya. Yang akad siapa? Pemilik PT. Jasa keamanan, jasa cleaning service dan lain sebagainya. Yang kerja karyawan. Tapi yang akad adalah pemilik PT. Itu boleh. Karena dia jual jasa dengan skema salam, jual di muka. Atau dia karyawannya PT tersebut, ya sah-sah saja dia jual jasa sesuka dia mau. Dengan harga berapa yang dia mau. Kalau keduanya terhutang, maka keduanya terhutang tidak boleh ya. Barang tidak ada, bayar uang juga belum ada, maka ini haram hukumnya. Sehingga dengan memahami rukun akad jual beli, kemudian objek akad, kemudian model-model akad harus jelas, transparan, tidak boleh ambigu. Kalau jual ya jual, kalau beli ya sewa. Ini secara global hukum perniagaan itu kita sudah kuasai. Yang tersisa itu hanya perincian-perinciannya saja. Ini untuk akad jual beli, Pak. Padahal muamalah itu bukan hanya jual dan beli. Ada serikat dagang, ada sewa menyewa, ya itu masih perlu perincian lagi ya. Jangan puas dulu, masa sehari mau jadi kayak Ibnu Taimiyah, Pak ya.